Siapa yang mau nih? Got it. Siapa yang mau baca? Ini mungkin adminnya, Departemen Akademik SSC, ada yang mau baca? Enggak ya. Ini siapa lagi nih yang mau baca? Paragraf terakhir, Kak. Kenapa? Olivia mau? Yang lain dulu bisa pada mau. Ya, Enggak. aku aja tuh, aku belum. Oh, Silvi belum. Ada yang tadi siapa sih? Yang pertama Olivia, Kak. Oh, salah ya. Oh, Olivia Silvi mau. aja. Iya, Silvi. Iya, Silvi aja. Oke. Oke. Silvi aja, Silvi. Silvi Saksil. Ya, oke. Robots can also do a very heavy and dangerous work. They can be operated under almost unimaginable condition or circumstance. They can work underwater, in spacious gas, and even in radioactive areas. And on top of all this is that robots never complain. It can be concluded that robot can help factories to become more productive. Good, very good. Thank you, Silvi. Ya, jadi ada yang sah enggak? Kak, kalau apa unimaginable? Unimaginable. Iya. Unimaginable itu Unimaginable. dari image, able bisa, tidak bisa dibayangkan. Kalau circumstance yeah. Kalau nggak banyak, circumstances kalau banyak, bukan circumstances, kondisi. Kalau kakak biarin ya. Kalau poisonous itu poisonous dari poison mempunyai apa poison tuh? Beracun. Oke. Ya. Oke, jadi kurang lebih artinya robot itu bisa bekerja di kondisi yang berbahaya dan berat. Terus bekerja juga di kondisi-kondisi yang nggak bisa dibayangkan. Terus dia juga bisa bekerja di air, di tempat-tempat yang gasnya ada gas berbahaya, atau era-era yang ada radioaktifnya. Terus robot juga tidak pernah mengeluh. Kesimpulannya, robot bisa membuat sebuah pabrik jadi lebih produktif. Ini saya bilang kayak gini nih, so much very istilahnya pokoknya sebuah negara yang hanya mementingkan masalah uang, atau sesuatu yang mementingkan uang tuh apa ya? Jadi emang untung sih buat pabriknya, tapi nggak untung buat manusianya. Manusia kebanyakan gitu, pabrik untung, pembisnis untung, tapi manusianya enggak. Nomor 6. The text is about job satisfaction, work in factories, program job, workers complain, robot as an ideal worker. Yes, so iya, good. Robot as an ideal workers. Jadi robot as bukan ideal workers. Ya, bukan an ya, karena robots workers, jadi salah. Robot as ideal workers. Oke, nomor 7. The following are the advantages. Of using robot. Accept. They they often do mistakes. They will not complain. They work as constant speed. They do their work as program. They work much better than human being. Good. They often. Jadi sama sekali dia nggak melakukan kesalahan, kecuali programnya salah, dan yang salahnya bukan robot. Advantage itu apa, Kak?
Advantage itu artinya apa? Keuntungan. Keuntungan. Apa sih keuntungannya? Pakai robot itu advantages. Kalau kerugian, disadvantages. Ada lagi yang ditanyain dari artinya? Udah. Nomor 8. Which statement is not true about robot? Robot cannot work underwater. Not true ya. Yang tidak benar. Jadi yang mana jawabannya? Hey, Betul. Robot, betul. Robots harusnya bisa work underwater. Complain udah. Ada yang susah kata-katanya? Enggak. Oke, kita pindah ke nomor 9 sampai 12. Yang baca siapa nih? Yuda mau baca Yuda. Halo? Enggak? Oke. Yang lain ada yang mau baca? Boleh yang tadi yang udah juga. Alkindi Bintang misalnya. Nurlaila Ramdhani, oh itu saya. Iya, Alkindi sama Bintang ya. Mau baca tidak? Kalau enggak juga enggak apa-apa. Udah. Enggak ada. Oke, saya yang bacain lagi nih. Atau ada yang mau baca yang lain? Mau Kak? Boleh. Audi silahkan. Tolong koreksi ya, Kak. Fire such as gas consumes one week behind usage sources, treat soils of nutrients and increase the likelihood of landslide. In their wake, vegetation of any kind can struggle to take root. When trees and shrubs withdraw, the region's warming temperatures and more frequent dry spells are likely to favor heat and drought-tolerant species. By looking at tree rings, Park Williams of the Los Alamos National Laboratory and his colleagues have been able to assess how drought stress southwestern forests. They forecast that if temperatures rise as projected by climate models, trees will face worse drought stress in the latter half of the 21st century than they have experienced for 1,000 years, probably driving a transformation of the ecosystem. Ini susah loh. Buat saya ini susah. Mungkin ada teman-teman yang gampang, alhamdulillah. Tapi ini buat yang susah. Jadi tipsnya kalau misalnya menemukan sesuatu yang susah ini, yang pertama dilatih ya memang. Mumpung masih banyak waktu ya, dilatih kata-kata yang susah. Kalau misalnya masih susah juga, karena memang bahasa tuh nggak bisa cepet ya dilatihnya. Kalau misalnya susah juga, benar seperti yang kita obrolin waktu kemarin, kita baca dulu aja ininya. Kita baca dulu aja pertanyaannya, siapa tahu. Nggak perlu baca yang detail, maka kita bisa jawab. Nomor 9, with reference to the idea described in paragraph 1, paragraph 2 apa? Apa hubungannya antara paragraf 1, maka paragraf 2 itu apa sih hubungannya dengan paragraf 1 tuh? Oh, ini mah harus dibaca sih. Terus yang ke-10, when forest area are on fire and rain falls shortly in the area afterwards, kita cari kata-kata yang itu ada di mana. What does the author assume about the environment described in the passage, itu juga harus dibaca. Wow, susah sih. Ya, berarti yang nomor ini harus dibaca. Nomor ini harus dibaca dan kita harus tahu maksudnya apa. Nggak usah per words, semoga bisa dibaca kurang lebih tentang apa gitu ya. Kita lihat artinya langsung ya. Makasih udah dibacain, Audi, ini susah loh. Kebakaran seperti yang terjadi di Las Condes itu menyediakan banyak sekali sedikit sumber benih. Guys, sebentar ya, ini ada paket. Aduh, kenapa dari tadi ada yang ngetok terus, maaf.
Oke, mohon maaf. Kalau boleh jujur dari tadi udah 2 paket yang datang. Oke, jadinya mohon maaf. Oke, ini ya balik lagi. Kebakaran seperti yang terjadi di Las Conchas menyisakan sedikit sumber benih. Seed sources sumber benih. Strip soil of nutrition and increase the likelihood of landslide. Strip itu menghilangkan gitu ya. Kurang lebih kayak strip ya menghilangkan lah. Menghilangkan nutrisi tanah. nutrisi tanah dan meningkatkan Nutrisi tanah. Ya betul. Halo ya. Nutrisi tanah ya. Dan meningkatkan kemungkinan adanya longsor. In their wake, vegetation of any kind of can struggle to take roots. Mengakibatkan in their wake mengakibatkan adanya tumbuhan-tumbuhan struggle menghadapi kesulitan untuk tumbuh kembali, kurang lagi gitu ya, untuk tumbuh kembali. When trees and scrub do regrow, saat pohonan dan semak-semak tumbuh kembali, the region's warming temperature and more frequent dry spell are likely to favor heat and grow tolerant species. Nah, daerah-daerah tersebut jadi temperaturnya jadi lebih hangat, terus yang menyebabkan mereka si tanah tersebut lebih memilih gitu ya, dalam tanda kutip lebih memilih spesies-spesies yang toleran terhadap panas atau kekeringan. By looking at the tree rings, Park William and Los Alamos National Laboratory and his colleagues have been able to assess how drought stress certain forests. Dilihat dari ring di dalam kan ada ring ya, kalau misalnya pohon ditebang tuh ada ringnya. Park William dan teman-temannya bisa mengakses, menilai bagaimana kekeringan membuat hutan di Southwest menjadi stres, gitu ya. They forecast that if the temperature rise as projected by the climate model, tree will face worse drought stress in the first half of the 21st century than they have experienced for 1,000 years, probably having a transformation of ecosystem. Mereka memperkirakan bahwa apabila temperaturnya terus menaik seperti yang digambarkan oleh model iklim, jadi mereka membuat sebuah model dan memperkirakan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, maka pohon-pohon akan mengalami stres kekeringan di awal abad ke-25 lebih banyak daripada 1000 tahun yang lalu. Dan mungkin terjadi transformasi di dalam ekosistem. Gitu ya. In some places in some places in the James, the transformation seems to have started in 1996. Kok saya masih ngomong? Siapa yang mau baca? Aku. Boleh, silahkan. Siapa nih? Alivia, boleh lagi, Kak? Boleh banget. Boleh banget. Silahkan, Alivia. In some place in the James, the transformation seems to have started in 1900 kan, Kak? 96? Bisa 1996, boleh bisa 1996 bisa. Oh, the Dole Fire burned almost 7,000 hectares in the mountains, leaving patches of the trash that at the time seems surprisingly large. Swaths of shrubby, itu Kak, dibacanya apa? Shrubby vegetation dominates by scrub oaks, spread in the burned patches surrounding small island of surviving ponderosa ya Kak? Ponderosa, pine and other conifers.
When the last crunches, fire throughout some of the same areas last summer. The house burned hot and fast, killing almost all the conifers that had survived the dome fire. Udah. Oke, itu ini island dibacanya ya. Island. Oh, Oke, itu aja. island. Thank you ya. Kita mulai artinya Oke, ya. Di tempat-tempat di James, mungkin itu sebuah kota atau sebuah forest ya, saya nggak tahu di James. Transformasi perubahan ini sudah dimulai sepertinya, katanya since, karena since itu sepertinya gitu ya. Di tahun 1996, kebakaran dome fire, kebakaran dome gitu ya, telah membakar 7.000 hektar di pegunungan, menyisakan sepetak pohon, scrubby patches gitu, sepetak pohon akak, dead trees, nama kayaknya jenis pohon ya, yang sepertinya saat itu besar sekali katanya. Patches itu petak-petak vegetasi semak, scrubby itu semak-semak gitu ya, jadi pohon-pohon yang seperti semak. Itu mendominasi pohon-pohon ek itu pohon-pohon ek lah ya, yang besar-besar, mendominasi. Sprout out in the burnt patches. Ya, apa sprout out itu apa namanya, tumbuh banyak gitu ya, sprout out itu tumbuh banyak di mana-mana. Daerah-daerah yang sudah terbakar. Patches itu daerah-daerah petak-petak yang sudah terbakar. Di seluruh pulau-pulau, surrounding small island of surviving Pandora's vine and other conifers. Di seluruh pulau tersebut yang ada pohon-pohon Pandorasnya dan pohon-pohon pinus, pohon pinus yang survive. Jadi ada beberapa pohon pinus juga yang survive, tapi di sekitarnya banyak sekali semak-semak. Saat kebakaran Las Conchas itu terjadi, roar gitu ya, roar di beberapa area saat musim panas. Pohon-pohon ek itu juga terbakar dengan cepat. Hampir membunuh semua pohon conifers, itu jenis-jenis pohon pines gitu ya, conifers itu, dan yang hanya had survived the dome fire, dan hanya pohon-pohon pine yang selamat katanya gitu. Terus ada lagi yang mau baca teman-teman? Coba dong Kak. Boleh. Apa nih yang belum, siapa barusan? Tadi siapa? Saya Kak. Boleh Alkindi. Because the shrubs are better adapted to warmer, drier conditions, that the trees, researchers expect that they will grow in even larger patch. Eventually, they could dominate the entire landscape and establish a pattern on intense and frequent fires that is currently more common in coastal California and other Mediterranean-style ecosystem. Good, very good. Kita lihat artinya ya. Yes, karena scrub itu tadi ya, semak-semak, pohon-pohon yang kayak, ya, scrub itu mudah beradaptasi di daerah-daerah yang hangat dan kering. Maka para researcher memperkirakan, di sini expect tuh berharap, cuman lebih ke memperkirakan gitu ya. Memperkirakan bakalan ada patches semak-semak yang lebih banyak lagi dari itu katanya. Pada akhirnya mereka bisa mendominasi landscape, semua landscape, tapi yang lebih intens, dan mereka itu bisa lebih mereka mudah terbakar gitu. Kurang lebih pattern on intense and frequent fires. Mereka itu sebenarnya bisa menyebabkan kebakaran yang lebih frequent lagi, lebih sering lagi.
itu makannya lebih umum yang terjadi di California dan daerah-daerah di Mediterranean style ecosystem. Kan di California itu daerahnya kering, California. Terus Mediterranean itu berarti mungkin di daerah California gitu. Makanya kemarin kan teman-teman juga mungkin udah tahu ya, di California kan terjadi kebakaran yang besar gitu ya. Mungkin gara-gara kering ya, banyak semak-semak gitu. Daerah kering, mudah terbakar. Gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. With reference to the idea described in paragraph 1, paragraph 2 itu tentang apa? Kita lihat dulu. Paragraph 1 ngomongin tentang kebakaran yang menyebabkan ya ada kebakaran, vegetasinya berubah jadi yang lebih vegetasi pohon-pohon yang ada itu yang lebih mudah terbakar. Terus itu yang terjadi terus di daerah James itu udah terjadi bahkan yang nomor 1 paragraf 1 nah ini ada diperkirakan bahwa bakalan terjadi perubahan ekosistem kan. Terus yang kedua, di daerah-daerah di James, ekosistem itu udah berubah. Nah, ya nggak sih? Kita lihat, provide a case of an environment shift, elaborate types of vegetation after the fire, support argument for importance of forest fire, exemplifies the effect on drought on trees after the forest fire, provide example of vegetation keeping the climate not to change. Wah, susah nih. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Nomor 1, paragraf 1 tentang apa? Apakah menyediakan sebuah kasus tentang perubahan environment? Ya kan? Ada ini nih perkiraannya dan ini udah terjadi. Apakah itu betul? Lebih menjelaskan tipe-tipe pohon-pohon setelah kebakaran. Terus mensupport argumen tentang pentingnya adanya kebakaran. Exemplifies memberi contoh efek-efek adanya kekeringan kepada pohon setelah kebakaran, memberikan contoh pohon-pohon keeping the climate not to change, untuk menjaga biar klimatnya tidak berubah. Yang mana nih? Menurut kalian dekat kemana? D. Exemplify the effect of drought on trees after the forest fire. Oke, ada yang D, ada lagi yang lain? Elaborate test artinya apa, Kak? Elaborate, dijelaskan. Menguraikan. Ya, dijelaskan lebih banyak, lebih menguraikan lebih betul. Kayaknya D, Kak. Kayaknya betul. Jawabannya D. Exemplifies the effect of drought on trees after the forest fires. Kan udah ada contohnya nih. Gitu. Exemplifies, diberikan contoh. Oke. Nomor 10. Nomor 9 jawabannya betul D ya. When forest area are on fire and rain fall shortly in the area afterwards. Nih kalau misalnya daerah-daerah hutan terbakar, terus ada hujan, terus bakalan terjadi apa? The fertile soil will be gone, replaced by rock. The area will turn into a desert. Only palm tree will grow. Bush will dominate the vegetation. The area will turn so hot during the day and very cold in the night. Oh, ada nggak sih jawabannya di atas ini? When forest area on fire, terus langsung hujan, kayaknya nggak disebutin. Iya, nggak ada. Sebentar ya, kita lihat ada nggak. Iya, yang kita bahas tadi kayaknya nggak ada. Tapi mungkin bisa diperkirakan. Critical of nutrition.
Sebenarnya bisa terjadi landslide kan? Harusnya sih landslide. Tapi ada nggak si landslide itu bisa dijelaskan dengan hal lain nggak? The fertile soil will be gone, replaced by rock. How it's replaced by rock? Rocknya datang dari mana? The area will turn into desert. Not really, mungkin tidak. Only palm tree will grow. Bush will dominate the vegetation. The area will turn to be hot during the day, cold in the nighttime. Bush will dominate the vegetation. Oke. Barangkali bush. Station ini kan disebut background. Oke, nanti mungkin untuk nomor 10 saya nggak yakin jawabannya. Saya lebih cenderung ke bush will dominate vegetation. Jadi bakalan, kan udah habis tuh kan jadi menurut di tulisannya nggak ada. Tapi menurut saya D, kenapa? Mungkin karena habis hujan, kan kering semuanya hujan. Terus semuanya berhenti dan yang tumbuh itu kan menjadi tadi dibilangin bahwa yang tumbuh itu bakalan pohon-pohon yang ini ya, yang selamat gitu ya, bukan yang tinggi-tinggi tapi yang bush, semak-semak gitu kan. Jadi menurut saya yang B. Ya. Gimana nih menurut teman-teman, setuju nggak? Bisa. Nanti saya bisa ngobrolin lagi ke yang lain ya. Tapi menurut saya D. Kita anulir. Akan mendominasi vegetasi ya artinya. Bush will dominate vegetation. Jadi walaupun nggak disebutin nih si bakalan ada hujan, tapi setelah adanya forest itu terbakar ya, yang bakalan tumbuh lagi itu si vegetasi yang bush kan, vegetasi yang bisa yang tempat kering. Dan tadi bush itu, sedangkan fertile soil diganti jadi rock nggak disebutin. Areanya jadi desert nggak disebutin. Palm tree kan juga nggak disebutin palm tree. Terus areanya jadi hot ya nggak disebutin juga, ya nggak sih? Tapi yang disebutin adalah bakalan tumbuh vegetasi yang tahan terhadap panas. Jadi yang D. Oke, 11. What does the author assume about the environment described in the passage? Environment-nya yang disangka oleh author itu seperti apa sih? Fire enables seed to grow and form a new dense forest. Dense forest, katanya. Apakah betul? Climate help environment select appropriate vegetable. Help dalam hal ini help. Apakah membantu? Type of soil influence the growth of types of vegetation. Oh, a model of future environment change can be predicted. A process of selection by nature take place in forest fire. Gimana nih? Teksnya itu tentang apa? Kurang lebih gitu deh. Environment yang seperti apa? Yang pertama, fire. Kebakaran membuat benih-benih tumbuh dan membuat forest. Apa sih forest? Hutan-hutan yang apakah iya? Apakah hutannya jadi lebih padat? Betul tidak? Enggak. Berarti A salah. B, climate, iklim membantu environment untuk memilih vegetasi yang appropriate. Apakah climate, apakah iklim yang memilih? Atau itu ataukah gimana? Helps lagi. Enggak ya.
karena itu tuh ada ulah manusianya, tidak apa ya, tidak otomatis gitu. Ada ulah manusia bikin climate lebih panas apa segala macam, dan HALP itu kurang lebih positif, padahal dalam hal ini kebakaran tuh sebenarnya negatif kan. Jadi B enggak. Type of soil influence the growth of type of vegetation. Ini juga enggak. Kita ngomongin tentang tipe-tipe tanah yang yang menginfluence, yang memberikan influence, apa sih bahasa Indonesianya? Pertumbuhan tanaman, bukan ya, bukan jenis-jenis tanah yang membantu membuat tanaman menjadi lebih baik, bukan ya. Sebuah model apa ya, future environment change can be predicted. Jadi perubahan iklim di masa depan yang bisa diprediksi. Apakah ngomongin tentang prediksi? Ataukah ada proses seleksi oleh alam yang terjadi di forest fire? Ya, betul ya. Jadi yang nomor 11 sebenarnya sebetulnya saya salah barusan tentang adanya human nature. Mungkin saya harus nggak harus gitu. Jadi sedangkan ini nature ya. Process of selection by nature, tentang adanya perubahan di hutan yang telah terbakar. 12. Jadi nomor 11 ini susah sih. Cuman kurang lebih kalau dibaca, ini teman-teman kalau misalnya kalian menemukan soal-soal yang susah, kerjainnya terakhir ya. Jadi kalau yang gampang dulu. 12. Points discussed in paragraph 3 confirms that paragraph 3. Because the scribe are better, benar kan ini? Better adapt warmer, dry condition, that the tree research accept that they will grow in ever larger patches. Scrub-nya, ya gimana? Ya, si scrub itu bakalan beradaptasi sama yang daerah-daerah yang warmer sama dry, maka mereka bakalan tumbuh jadi lebih banyak di daerah landscape dan segala macam. Makanya terus bisa intense dan frequent fire dari sekarang ini more common, dan bakalan ada kebakaran lagi gitu. Karena pokoknya bakalan banyak meluas si rumput-rumput itu. Semak bukan ya? Iya, pokoknya yang paragraf 3 after the fire, all forests will be replaced by the scrub. Only temperature rise influence the change of vegetation. Warmer environment condition give bushes a way to grow massively. The 21st century temperature is much hotter than in the first previous millennium. Only in relatively warmer condition does the transformation of landscape take place. Jadi yang mana nih? Yang A, after the fire, all forests will be replaced by the scrub. Menurut kalian lebih dekat kemana? Apakah setelah kebakaran, di semua daerah kebakaran, bakalan diganti sama rumput-rumputan tadi, which is true, mungkin. Tapi apakah bab 3 lebih ke situ, paragraf 3, atau yang C? Warmer environment condition memberikan bushes, tadi bush sama scrub sama ya, rumput-rumputan kering, untuk lebih bushes grow massively. Oh iya. Ya kan, bisa kan? Kira-kira lebih kemana? Kayaknya ke C. Lebih ke C ya? Ya, Ya, lebih ke C. Oke, jawabannya yang C. Lebih ke situ, karena nggak ngomongin tentang ini ya. After fire all over the forest by the scrub. Ini ya, walaupun iya betul, tapi ini ngomongin tentang kondisi warmernya, dryer and warmer yang dibahas di C. Gitu, bukan fire-nya.
Jadi yang nomor jawaban 12 itu lebih ke C. Ini bakal lebih susah juga. A itu betul juga. Secara teks keseluruhan A itu betul. Tapi paragraf itu yang dicari adalah yang C. Oke. Next, ada yang mau baca 13 sampai 15? Mau coba, Kak? Boleh. Sok, sila ini siapa? Audi France. Oke, Audi maaf ya. Saya masih belum tahu suaranya dan di sini nggak ada. Oke, Kak. Silakan satu paragraf boleh. During the 19th century, women in the United States organized and participated in a large number of reform movements, including movements to reorganize the prison system, improve education, ban the sale of alcohol, and most importantly, to free the slaves. Some women saw similarities in the social status of women and slaves. Women like Elizabeth Cady Stanton and Lucy Stone were feminists and abolitionists who supported the rights of both women and blacks. Number of male abolitionists, including William Lloyd Garrison and Wendell Phillips, also supported the rights of women to speak and participate equally with men in anti-slavery activities, probably more than any other movement. Abolitionism offered women are previously denied entry into politics. They became involved primarily in order to better their living conditions and the conditions of others. Oke. Yang susah? Abolisionis mungkin. Abolitionist gitu, Kak. Iya. Abolisionis itu mungkin pergerakan kayak feminisme. Kalau feminisme itu wanita, kalau abolisionis itu slavery. Movements against slavery. Slavery itu apa? Slavery itu Perbudakan. Yang susah lagi yang lain, Audi atau yang lainnya? Oke, kita lihat kurang lebih gitu ya tentang apa. Di abad ke-19, kalau abad 19 berarti 1800-an ya. Wanita-wanita di United States melakukan sebuah gerakan. Terus gerakannya tentang sistem penjara, edukasi, pendidikan, terus pelarangan alkohol. Mereka pengennya alkohol itu nggak dilarang lagi, kurang lebih gitu ya. Dan paling penting membebaskan para budak. Beberapa wanita melihat penting juga ada juga similarities dari perbudakan dan sama wanita gitu ya, sama wanita dalam hal ini perbudakan wanita mungkin. Orang-orang seperti Elizabeth Cady Stanton, Lucy Stone adalah feminis dan juga abolis tadi. Yang Lloyd Garrison dan Wendell Phillips juga mensupport adanya hak-hak wanita untuk berbicara dan berpartisipasi dalam persamaan. Mungkin any other more than any other movement. Jadi lebih dari pergerakan yang lainnya, pergerakan abolis ini memberikan wanita jalan masuk ke politik. Mereka jadi wanita, mereka jadi lebih involve apa bahasa Indonesianya involve ya? Lebih bergabung ke dunia lebih bergabung ke politik kurang lebih biar mereka jadi lebih baik. Kurang lebih gitulah ya. Oke, next paragraf selanjutnya. Silvi, Kak. Boleh, Silvi. When the Civil War ended in 1864,
5, the 14th and 15th amendments to the Constitution adopted in 1898 and 1870 granted citizenship and suffrage to blacks but not to women. Discouraged but resolved feminists influenced more and more women to demand the right to vote. In 1869, the Wyoming Territory had yielded to demands by feminists, but Eastern states resisted more stably than before. A woman's suffrage Stubborn. Sub- Savard bill had been presented to every Congress since 1878, but it continually failed to pass it until 1920, when the 19th Amendment granted women the right to vote. Oke, ini jadi lebih balik lagi ke feminism. Terus ya amendment itu kayak Pancasila di Amerika. Semua rules. Jadi si pendiri Amerika tuh bikin amendments beberapa hal, terus rules dibuat dari amendment tersebut. Semua bentuk konstitusi, rules semuanya dari amandemen tersebut. Saya kayak Pancasila juga kan peraturan-peraturan semua berdasarkan Pancasila. Oke. Terus saat Civil War berakhir di tahun 1865, amandemen yang ke-14 dan amandemen ke-15 itu ngambil dari konstitusi yang dari tahun 1870 mengenai mengizinkan adanya citizenship dan mengakhiri adanya penderitaan black community, tapi tidak termasuk wanita. Jadi orang-orang yang black community, orang-orang yang berkulit hitam jadi tidak menderita lagi dan jadi citizenship, tapi wanita enggak gitu. Ya, this feminist influence more and more women demand the right to vote. Jadi discourage karena karena hal tersebut, tapi tidak ada hasil kita sendiri, mereka jadi lebih banyak menuntut terhadap hak voting. Di tahun 1869 di Wyoming namanya Wyoming, di teritori Wyoming itu sama sekali nggak mendengarkan tentang yielded itu, tidak bergerak yielded itu. Demand itu permintaan para feminis. Jadi mereka tidak mendengarkan permintaan para feminis. Tapi daerah-daerah selatan, Eastern states resisted more stubbornly than before. Tapi di daerah-daerah selatan itu jadi lebih banyak menuntut gitu ya. Jadi daerah selatannya lebih banyak resisting, menuntut. Terus akhirnya suffrage bill had been presented. Akhirnya pada tahun 1878 penderita woman suffrage bill, adanya bill tuh kayak peraturan mengenai wanita itu akhirnya dikeluarkan. Tapi terus fail, presented bukan dikeluarkan, diminta gitu ya. Tapi fail terus. Akhirnya pada 1920 akhirnya 19th Amendment mengizinkan wanita-wanita untuk memilih, untuk vote. Jadi sebetulnya 1868 belum, 1878 diminta lagi tapi nggak dikasih, 1920 baru dikasih untuk memilih. Oke. Menarik. 13. What is mainly discussed in the second paragraph? Barusan yang dibaca second paragraph tentang tahun-tahun perubahan itu. The process of giving right to vote to women, the effect of civil war, right to vote to black people, 19th Amendment, Wyoming Territory. Yang The process of giving right to vote to women. Betul. Setuju.
Nomor 13A. Nomor 14. According to the passage, why did women become active in politics? To be elected to public officer, to be famous, to amend the Declaration of Independence, to support Elizabeth Cady Stanton for president, to improve the condition in life and existed at the time. Ini nih, saya nggak bacain tadi. Walaupun ada artinya. Terus mereka lebih involved ke dunia politik yang ini karena mereka mau memperbaiki living condition, katanya gitu. Jadi yang mana jawabannya? Yang E. Yang E. Betul, 14. Maaf ya, barusan tadi saya nggak membaca. 14, ya, jawabannya to improve the condition of life that existed at the time. Jadi menurut paragraf di atas, kenapa wanita-wanita lebih aktif di politik? Tadi dijelaskan bahwa mereka ingin memperbaiki kondisi hidupnya. Nomor 15. Jadi yang paragraf pertama ngomongin tentang wanita bergabung ke pergerakan kulit hitam. Tapi paragraf kedua bilang kulit hitamnya sih didengarkan. Akhirnya ada bill, amandemen, segala macam. Mereka jadi warga negara Amerika, tetapi tidak dengan wanita. Gitu-gitu ya. Nomor 15. A woman's suffrage bill had been presented to. Tadi suffrage apa? Freedom from slavery, the right to vote, citizenship, expectation, atau pain? B. The right to vote. The right to vote, yes. Nomor 15. Suffrage, the right to vote. Oke. Yes. Ini nomor 16 sampai yang terakhir. Sebelum kita ngebahas tentang ini, saya mau sedikit nge-review. Ternyata dari tadi tuh ada ya video saya. Lupa kalau ada videonya. Masih ini. Di review sedikit masalah tenses, karena ngomongin 16 sampai 25 itu tenses. Saya bakalan review sedikit tentang tenses yang past tense. Ya, simple past tense. Fungsinya menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Waktunya ada. Waktunya exist. Kan kalau present perfect aja pernah terjadi, waktunya kapan nggak ada. Sedangkan kalau simple past, waktunya kapan ada. Mungkin kemarin, mungkin 2 hari yang lalu gitu ya. Waktunya ada, pakainya subject verb 2. Contohnya, I wrote an English article last week. Negatifnya, I didn't write an English article last week. I didn't. Si wrote-nya, verb 2-nya berubah lagi ke verb 1 karena ada didn't, udah ada didn't. Jadi kalau mau negatif, I didn't write. Kalau interrogatif gimana? Kalau interrogatif pertanyaan, did you write gitu ya, did you write? Verbnya 1 juga. Biasanya keterangan waktunya yesterday, just now. Kalau was were ini dipakai untuk ketika menghadapi kata sifat, misalnya. I was tired last night. That's why I sleep. I was tired. Bisa kayak gitu ya. Itu untuk simple past. Nah, ini ada past continuous tense. Sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi di masa lalu. Waktunya spesifik sekali. Misalnya, I was watching television at 5 p.m. yesterday. Jadi 5 p.m. yesterday, waktunya spesifik. Saya pas jam 5 itu sedang nonton film. Itu satu hal. Tapi dalam sebuah kalimat pelajaran biasanya ada yang pakai when dan while.
Nih, contohnya ini ya. I was watching TV when he phoned me. Saya sedang nonton TV, terus tiba-tiba dia nelpon. Past continuous-nya was watching. He phone-nya pakai simple past. Ya. Kalau ternyata di past continuous itu ada 2 kejadian, bisa jadi yang satu past continuous-nya pakai, yang satu yang pakai when, itu past simple. Bukan hanya when aja yang bisa dipakai ternyata, while juga bisa dipakai. Tapi kalau while, dua kejadian berlangsung bersama-sama. Berlangsung, ada durasinya. Pas saat ayah sedang membaca koran, ibu sedang memasak di dapur. While my father was reading a newspaper, my mother was cooking in the kitchen. Gitu. Ya, pakai while. Nah, si dua-duanya sedang. Oke, sekarang yang past perfect tense. Past perfect tense itu ada 2 kejadian. Dua-duanya terjadi di masa lalu. Yang satu lebih dulu dari yang lain. Itu tiba-tiba ada telepon. Yang satu lebih dulu dari yang lain. Pakai subjek, pakai had, verb 3. She had finished the book before she went home. Dua-duanya terjadi di masa lalu. Menyelesaikan pekerjaannya duluan, terus udah itu dia pulang. Ya, ada 2 kejadian, dua-duanya di masa lalu, yang satu lebih duluan dari yang lain. Yang nomor 4, kejadian yang dulu dimulai sekarang udah enggak karena terjadi sesuatu. Contohnya, they had been playing football for half an hour. Udah setengah jam main bola saat terjadi terrible storm. Ini udah setengah jam nih main bola, tiba-tiba ada terrible storm. Kapan? Mungkin 2 hari yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu, pokoknya dua-duanya di masa lalu. Itu ya. Oke, sekarang kita nomor 16. What? Terlalu jauh. Mana ya? Tornado. Enam 16 kita sama-sama bareng ngerjain ya. I asked them to be quiet. I ... to hear what the man was saying to the reporter. Perhaps they didn't hear you. Saya minta mereka untuk diam. Saya sedang mencoba mendengarkan apa yang reporter saya bilang. Jadi yang mana? Had been tried, will Was try, trying. was trying. Ya, saya minta dia untuk diam. Soalnya saya sedang mencoba mendengarkan, gitu ya. Jadi was trying. 16. B. Oke, apa ya? Oke. 17. When did Aldino fall? When he ... the ceiling in his bedroom. Kapan sih Aldino jatuh? Saat dia mengecat dinding di kamarnya. Kira-kira yang mana? Saat dia mengecat dinding di kamarnya. When he was painting.
Kapan dia jatuh? Saat dia ngechat nih, dia jatuh. Iya kan? Kalau dia kalau when he had painted, berarti saat dia sudah menyelesaikan chatnya dong, gitu. Oh, iya. Sedangkan dia kan jatuhnya saat ngechat. Jadi yang nomor 17A. 18. When did Almira phone you? Kapan Almira telepon? When I ... my English homework. Was doing. Was doing, benar. Sama semuanya ya. Mungkin ada yang lain? Oke, 19. After my application letter had been completely written. Ini kan belum dibahas, Birin. Oke, ini pasif ya, tapi kurang lebih had been completely written, sudah selesai ditulis. Pasif, sudah selesai ditulis. Setelah aplikasi saya sudah selesai saya tulis, saya ... it to a famous foreign company in Medan. Was your application letter written in English? Gimana nih? Apa nih? Jadi ada dua kejadian. Ada yang duluan atau barengan? Duluan ya. Yang pertama menyelesaikan dulu. Terus habis itu udah menyelesaikan baru mengirimkan. Kalau yang ini pakai had been completely written, maka yang simple past tense. Itu send. After my application bla bla bla, I send it gitu. When I went to Surabaya, my brother ... there for 2 weeks. When I went to Surabaya, my brother... Did your brother stayed, tinggal. Saat saya pergi ke Surabaya, saudara saya tinggal di sana 2 minggu. Apakah sudah tinggal di sana selama 2 minggu? Had been. Oke, jadi had Stayed. staying, betul. Atau had. Nggak pede ya. Berarti Tapi betul, penggunaannya jawabannya kan yang D. Yang antara had been staying sama had stayed. Oh iya, benar. Oh iya, gini. Jadi kalau has stay tidak ada keterangan bahwa when I went to Surabaya-nya. Jadi paling my brother has stay there for 2 weeks, gitu aja. Tapi masalahnya ada yang menyebabkan sesuatu hal itu jadi di tengahnya ada kejadian. Nah, kejadiannya itu when I went to Surabaya. Nah, itu yang mengakhiri si kakaknya itu bercerita, kurang lebih gitu. Walaupun pada kenyataannya si kakaknya masih di Surabaya, tapi karena ada kalimat when I went to Surabaya-nya, itu kurang lebih yang menyebabkan kejadian itu berhenti, gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi kalau misalnya has stay itu nggak bakalan ada keterangan when I went to Surabaya-nya. Oke, tuh nomor 21. Tadi Dutch ... Indonesia for 350 years before Japanese came. Sekarang udah enggak ya berarti ya? My teacher explained it to my class 3 days ago. Ada before Japanese came. Jadi ada dua kejadian. Si kejadian pertama dihentikan karena Japanese came. Jadi jawabannya yang dua kejadian. Yang satu kejadiannya dulu dimulai, sekarang sudah enggak karena Japanese came. Had been. Ya. Kok had been? Oh ya. Had been colonizing.
Oke, 22. The committee ... to ratify the amendment. Despite the objection this morning. This morning berarti udah selesai. This morning, tadi pagi, gitu ya. They wanted to avoid deadlock. Jadi yang mana? Wording bukan Kak. Apakah kejadiannya cuma sekali terjadi aja saat itu? Atau ada prosesnya? Atau adakah dua kejadian yang bekerja bersamaan? Atau ya udah ini mah past tense biasa aja? Iya, yang ini past tense biasa aja, teman-teman. Kayak past tense biasa. Iya, jadi yang ini jawabannya C. Committee voted untuk meratify the amendment, walaupun ada keberatan tadi pagi. Gitu ya. Jadi nggak ada keterangan ada dua kejadian apa, ini past tense biasa. 23. Why didn't you attend the meeting yesterday? The budget committee ... the meeting. Kenapa kamu nggak datang ke meeting kemarin? Soalnya budget committee decide berarti memutuskan untuk menunda meeting tersebut. Nah, kira-kira gimana nih? Ini kemarin tuh ada meeting nih, tapi kenapa kamu nggak datang? Memang nggak datang karena meetingnya ditunda. Karena budget committee memutuskan untuk menunda meeting. Nah, memutuskannya itu tensisnya pakai apa? Gimana nih? Si budget committee-nya memutuskannya setelah meeting atau sebelum meeting? Sebelum meeting kan? Jadi sebelum meeting tuh sebelumnya komitinya bilang meetingnya ditunda aja. Maka meetingnya nggak jadi. Akhirnya, nah si meeting keputusan itu sebelum meeting. Jadi had decided to postpone the meeting. Pakai past perfect. Oke. Dua kejadian. Dua-duanya di masa lalu. Yang satu menunda meeting, yang satu meetingnya nggak ada. Meetingnya nggak datang ke meeting. Kenapa nggak bisa datang ke meeting? Karena dipospon meetingnya. Gitu ya. 24. He began to make friends more easily. He is so friendly person, I think. Ini 24 mau dilewat aja. Soalnya ini namanya lupa namanya. Participle. Ini teman-teman namanya participle. Participle itu jadi nomor 4 kita ini aja ya, kita nggak usah dijawab dulu, karena jawabannya, lupa saya jawabannya mana ya? Jawabannya participle having been entered. Pasif. He began to make friends more easily, having entered. Nomor 24 jawabannya ini namanya active participle. Jadi active participle itu dia si having entered the school university menjelaskan he. Terus he-nya aktif, bukan sesuatu yang jadinya active participle ini A. Jadi tapi nanti kita bahas ya, participle itu apa? Participle itu bla bla bla. Sekarang kita lewat dulu, tapi ini jawabannya A. 25, before Mona Lisa ...
Before Mona Lisa titik-titik the books to her classmates, she had calculated them accurately. Sebelum Mona Lisa mendistribusikan buku ke kelasnya, dia sudah mengkalkulasi secara baik. Yang mana nih? Ada dua kejadian, dua-duanya terjadi di masa lalu. Yang satu duluan dan yang satu belakangan. Yang duluan ini pakai past perfect. Jadi yang satu ini pakai Simple past. berarti yang Distributed. Good. Oke. Nice. Ini agak sulit ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain enggak? Atau misalnya mau diulang dari awal? Bingung nih. Bingung gimana caranya. kedengaran Ini ya? tapi harus di ini aja sih. Halo Kak, Ya? Kak. Ya? Aku masih kesulitan Kak bedain past perfect, simple past sama yang teman-temannya. Nggak ada suaranya, maaf. Nggak ada suara. Ya, maaf saya videonya dimatiin dulu ya biar saya deketin handphone-nya. Ya, gimana? Ini kedengeran Kak. Iya, kedengeran. Gimana? Aku masih kesulitan Kak bedain simple past, past continuous sama yang lain tuh beda. Pakainya tuh kapan gitu. Oke. Saya jelasin lagi ya. Saya izin matiin video. Oke, saya jelasin pelan-pelan ya. Soalnya tadi banyak yang dapat ilmunya. New share. Biar enggak pusing, saya jelasin pelan-pelan. Jadi, yang namanya past tense itu ada 4. Yang pertama, simple, subject plus verb 2. Ini untuk menyatakan sesuatu yang pernah terjadi. Satu kali udah aja. Saya makan nasi kemarin malam. Saya makan nasi kemarin malam. Kemarin malamnya kapan ya? Pokoknya kemarin malam. Waktunya ada, tapi nggak terlalu spesifik. Biasanya ada keterangan waktunya yesterday, 2 days ago, apa, dan segala macam. Udah aja satu kali terjadi. Satu kali di masa lalu. Nggak ada durasi, pokoknya saat itu. As yesterday, satu kali, udah. Sekarang yang past tense yang continuous. Subject plus word plus verb 2. Verb ing. Nah, kalau verb ing ini dia terjadi waktunya spesifik di masa lalu. Contohnya spesifik ya. Kan ini yesterday doang. Kalau yang ini, I was eating at 5 p.m. yesterday. Ini lebih spesifik. Nah, gitu. I was eating at 5. Jam 5 kemarin tuh saya sedang makan. Sedang, ada prosesnya, sedang. Pokoknya waktunya spesifik. Kalau yang ini cuman misalnya saya ate noodle yesterday gitu. Nggak ada prosesnya, pokoknya kemarin saya makan noodle aja. Kak, kalau misalnya kayak 3 hari yang lalu itu masuk yang mana, Kak? Sama 3 hari yang lalunya dia lagi ngapain? Oh iya, biasanya pakai simple past. Simple past aja ya? Oke, Kak. Kalau misalnya 3 hari yang lalu jam 5 pagi gitu-gitu. Atau misalnya 3 hari yang lalu seharian, nah bisa juga seharian 3 hari yang lalu saya nonton TV terus. Bisa juga. I was watching television all day yesterday. Masuk ke continuous berarti, Kak.
all day yesterday, sepanjang hari nonton TV. Itu ada durasinya kan? Oh iya. Atau misalnya ya gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak ada keterangan apa-apa. Sometimes ada keterangan kayak when dan while. Menambahkan sebuah keterangan waktu lainnya, tapi yang lebih panjang. Contohnya, I was eating when you came. Nah, I was eating, saya sedang makan nasi at 5 p.m. yesterday-nya tuh misalnya gitu ya, diganti dengan saat kamu datang. Itu kan keterangan waktunya spesifik. Saya tuh lagi makan pas kamu datang. Kamu lagi ngapain pas saya datang? Saya lagi makan. Gitu. I was eating when you came home. Nah, sekarang ada yang while. Yang while itu beda dengan yang ini. I was eating while you were cooking. Saya sedang makan saat kamu masak. Ya, saat bersamaan kamu masak gitu. Ini teman-teman yang dilihatin di monitor di screen share penuh kan ya? Nggak cuma setengah aja. Kalau cuma setengah coba di zoom out. Di zoom out. Nah, itu contoh yang continuous. Nah, ini perfect. Subject plus had plus verb 3. Nah, kalau keterangan waktunya mungkin gini. Ini present. Ini past. Ini past perfect. Gitu ya. Contohnya I had eaten. Saya sudah makan breakfast. Nah, I had eaten breakfast. Saya sudah makan breakfast. Ada before atau after? Before you came. Nah, kalau yang ini waktunya bersamaan. Kalau yang ini waktunya berbeda. Tapi dua-duanya di masa lalu. Yang had eaten, yang di sini. Yang duluan terjadi pakai had eaten. Setelah makan breakfast, selanjutnya apa yang terjadi? Kamu datang. Ini pakai simple past. Dua-duanya tapi kejadiannya di masa lalu. Oke nggak? Ya, biasanya terus kalau ada after misalnya. You came after I had eaten my breakfast. After I had eaten my breakfast. Terakhir, kalau perfect continuous, saya sudah makan selama 2 jam. Itu ada durasinya. Subject plus had, been, verb ing. Saya sudah makan selama 2 jam. I had been eating
before 2 hours, makannya banyak banget. Before I graduated. Nah, sama seperti ini. Ada awalnya. Awalnya kapan? Misalnya I had been eating for 2 hours. Bisa juga I had been udah 2 jam. Ini kalau ini ada 2 hours-nya. Ada durasinya. Kalau yang ini nggak ada. Saya udah makan selama 2 jam sebelum saya kok graduated sih? Before I before I finish it. Nah, jadi dia ada durasinya. Finish-nya juga semuanya di masa lalu. Bedanya ini dan ini, kalau yang ini sekali doang, kalau yang ini ada durasinya. For 2 hours, since 2 hours ago. Dua-duanya ada before dan after-nya. Oke, teman-teman bisa ditanyain lagi minggu depan ya, tentang yang mau silahkan jawab, silahkan ada latihannya kan ya, ada buku latihannya. Coba tolong dilatih, terus nanti kalau ada menemukan kesulitan lagi, boleh ditanyakan. Sekarang waktunya sudah habis, barusan ada yang telepon sih, saya harus menjawab telepon. Jadi, kita akhiri dulu pertemuannya hari ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu dan terus punya tenaga dan kesabaran untuk belajar sampai lulus nanti. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali.